Salam entrepreneur UC Onliners. Setelah kita membahas mengenai kekuatan dan kelemahan dalam analisis SWOT, kita akan bahas sekarang mengenai peluang dan ancaman atau opportunities and threats. Sebetulnya kalau tadi kita telah membahas tentang kekuatan dan kelemahan, itu berarti adalah hal-hal yang ada dalam internal usaha kita. Tentunya karena dalam internal, kita sebenarnya bisa punya akses untuk memperbaiki. Namun berbeda dengan kondisi di luar kita atau lingkungan eksternal yang bisa menjadi ancaman atau mungkin juga peluang. Barangkali ada orang yang mungkin tidak suka dengan kata ancaman tapi mengartikan sebagai tantangan. Namun lingkungan di luar ini seringkali tidak bisa kita kendalikan. Berbeda dengan lingkungan yang ada di internal kita. Tentunya lingkungan itu dianggap merupakan ancaman jika keadaan atau perubahan yang terjadi di luar usaha kita memberikan dampak negatif. Jadi misalnya membuat turunnya omset penjualan atau mungkin prospek usaha juga menjadi tidak menentu, itu adalah merupakan ancaman. Berbeda misalnya ketika perubahan-perubahan yang ada di luar usaha kita itu malah memudahkan. Nah, itu bisa menjadi sebuah peluang. Sebuah analisis yang kita bisa pakai untuk mengetahui peluang dan ancaman itu adalah dengan PESTEL analisis, yaitu PESTEL merupakan singkatan dari politik, environment, kemudian sosial, kemudian teknologi, ekonomi, dan juga legal atau hukum. Nah, dari aspek politik, tentunya itu akan mempengaruhi usaha. Memang ada politik yang sifatnya nasional, bahkan ada yang sifatnya global. Mungkin juga ada politik yang sifatnya sangat-sangat regional atau sangat-sangat kecil. Nah, ini bisa mempengaruhi usaha kita. Demikian juga masalah lingkungan. Itu bisa juga memberikan dampak yang positif maupun yang negatif. Kalau kita bicara sosial, perubahan gaya hidup akan juga memberikan peluang, tapi sekaligus juga bisa memberikan sebuah ancaman. Teknologi juga sama. Perkembangan teknologi, kalau kita bisa mengikutinya dengan baik, maka itu akan membawa dampak yang positif. Bagaimanapun juga teknologi bisa mendongkrak atau meleverage usaha kita. Namun juga teknologi kadang-kadang kalau kita tidak bisa mengadopsinya dengan baik, itu akan juga menjadi ancaman. Nah, ekonomi, keadaan inflasi, katakanlah mungkin juga perubahan aturan perdagangan di dunia misalnya, itu juga akan mempengaruhi usaha kita. Nah, masalah hukum juga sama. Kadang-kadang perubahan peraturan, perubahan regulasi, kalau misalnya itu memudahkan, tentunya akan memberikan suatu peluang, tapi apabila itu makin menyulitkan, justru bisa menyebabkan sebuah masalah. Nah, kalau kita bisa merinci satu persatu, apa-apa saja yang dari keenam aspek ini itu memberikan dampak positif, maka kita bisa masukkan sebagai sebuah peluang. Sementara kalau dampaknya negatif untuk usaha kita, itu akan menjadi sebuah ancaman. Nah, kalau kita kembali pada analisis SWOT, kita nanti akan bisa menimbang-nimbang apakah posisi usaha kita ini lebih berat, lebih banyak peluangnya atau lebih banyak ancamannya. Seperti tadi, apakah lebih banyak kekuatannya atau lebih banyak kelemahannya. Nah, nantinya dari semua ini kita akan pelajari untuk video pembelajaran berikutnya mengenai bagaimana strategi jika kita mempunyai kondisi-kondisi tertentu. Demikian mengenai analisis SWOT khususnya opportunities and threats. Saya Nur Agustinus, salam entrepreneur.